Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi video kali ini akan saya membahas terkait dengan Al-Quran sesuai dengan fakta sejarah. Yang pertama adalah banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ayat-ayat Al-Quran menyebutkan bencana banjir sebagai hukuman khusus yang Allah tetapkan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan telah kami binasakan kaum Nuh tak kala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan telah kami menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Quran Surat Al-Furqan ayat 37. Ayat-ayat Al-Quran secara tegas dan akurat menyebutkan isi bahtera Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surat Hud ayat 40. Ayat 41 sampai dengan 49 surah Hud dan ayat 23 sampai 30 surah Al-Mu'minun menceritakan peristiwa banjir besar dan sesuatu yang berkaitan dengan musibah tersebut, seperti Gunung Judi yang merupakan puncak pegunungan Arafat di wilayah Turki bagian timur. Kandungan ayat Al-Quran tersebut sangat sesuai dengan ilmu sejarah modern dan penemuan arkeologi. Keseluruhan ayat terbebas dari setiap hal yang bisa menimbulkan kritik yang tidak objektif dan perbedaan pengetahuan manusia. Sebuah misi yang dipimpin oleh ilmuwan Sir Leonard Wally diikuti Museum British dan Universitas Pennsylvania dari Amerika dilakukan pada tahun 1920. Para ilmuwan telah melakukan penggalian di Tal Abid di bagian utara kota Irak. Pada misi kali ini telah ditemukan dalam lapisan lumpur aluvial sebuah bejana terbuat dari tanah liat dan patung yang terkubur, serta bagian dari lumpur yang masih memiliki jejak dari alang-alang juga ditemukan. Melalui penelitian mikroskopis yang mereka lakukan pada sejumlah lumpur aluvial, Wali menyatakan bahwa hal itu terdiri dari bahan yang telah tersapu oleh air bah hingga wilayah sungai Eufrat. Adapun ketinggian banjir besar berkisar 25 kaki atau 7,62 meter. Referensi disadur dari Mazmur yang menyebutkan bahwa tinggi banjir besar tersebut mencapai 25 kaki. Menurut pendapat Wali, banjir tidak menutupi seluruh dunia saat itu. Meskipun demikian, dampak yang terasa bahwa banjir besar
melanda seluruh sungai Tigris dan Eufrat. Banjir ini menggenangi seluruh wilayah yang dihuni penduduk dan wilayah yang terletak antara pegunungan di timur dan seluruh pegunungan padang pasir di wilayah barat. Padahal hanya itulah wilayah yang dihuni oleh penduduk dunia saat itu. Setelah banjir usai, penduduk di wilayah lembah mencatat kisah banjir pada 12 piringan tanah dan menyebutkan tenggelamnya seluruh penduduk yang bermukim di semua wilayah dengan pengecualian satu orang saleh yang membangun sebuah bahtera raksasa dan mengisi anggota keluarganya di dalam kapal itu beserta beberapa hewan. Hanya mereka dalam bahtera itu yang ditakdirkan untuk selamat. Jumlah yang disebutkan di atas sesuai dengan teks-teks Al-Quran yang diturunkan setelah banjir besar. Kesesuaian penemuan para arkeolog dengan ayat Al-Quran yang mulia, maka kita dapat dengan jelas melihat bahwa mukjizat Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ayat Al-Quran juga menunjukkan bahwa banjir besar hanya menimpa kaum Nuh alaihissalam. Itu bukan berarti bahwa banjir tersebut telah menutupi seluruh dunia, sehingga tidak ada bukti ilmiah bahwa manusia telah tersebar menempati seluruh wilayah bumi pada waktu banjir besar itu terjadi. Mereka hanya tinggal di sebagian wilayah yang diterjang banjir deras dan dahsyat. Judul yang kedua adalah Raja Yusuf, salah seorang penguasa Mesir. Al-Quran menyebutkan bahwa penguasa Mesir kuno bernama Fir'aun atau Farao. Sebutan itu muncul di 74 tempat dalam Al-Quran. Namun dalam surah Yusuf, Al-Quran tidak menyebutkan Farao, melainkan disebutkan raja seperti dalam ayat berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya yang kering. Quran Surat Yusuf ayat 43. Pada akhir abad ke-19, seorang Perancis, Camleon, akhirnya mampu membaca dan menafsirkan tulisan-tulisan pada hieroglif dan menemukan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam atau Yosef tinggal di Mesir pada masa Raja Heksus dari tahun 1730 sebelum Masehi hingga 1580 sebelum Masehi. Judul yang ketiga adalah Ashabul Kahfi. Allah menggambarkan sekelompok pemuda yang berada di dalam gua tetap tertidur selama 300 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. 14 abad telah berlalu dari peristiwa Ashabul Kahfi. Itu pun terungkap dalam Al-Quran. Pada masa kini, seorang arkeolog Yordania bernama Rafiq Wafa Ad-Dajani pada tahun 1963 menemukan sebuah daerah di Yordania yang dikenal sebagai Rahib, tempat di mana para pemuda gua tertidur ketika mereka berusaha untuk melarikan diri guna menyelamatkan akidah mereka
kepada Allah dari penindasan Raja Dekonus. 8 kuburan ditemukan di dalam gua. Hal ini bersesuaian dengan jumlah yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di dekat pintu masuk gua ada tengkorak anjing sebagai penjaga mereka. Jumlah Ashabul Kahfi berjumlah 7. Di antara mereka ada penjaga, yakni seekor anjing. Sedangkan anjing mereka dihitung sebagai bagian ke-8 dari mereka. Anjing dimakamkan di dekat pintu masuk gua di mana ia telah melayani sebagai penjaga mereka. Anjing itu tidak dikuburkan dalam kelompok kuburan ke-8. Lubang gua diselidiki, terutama tempat di mana matahari yang memasuki mulut gua. Ditemukan pula bahwa celah selatannya adalah arah barat daya. Jika seorang berdiri di dalam gua pada pagi hari, matahari cenderung jauh dari gua ke sebelah kanan dan sinar matahari berlalu, dan kekuatan cahayanya di depan orang yang berdiri tadi akan tersingkap padang rumput dan cakrawala. Ketika matahari berada di puncaknya, maka tidak ada sinar yang memasuki gua. Tapi ketika cenderung ke arah zenit, sebagian sinarnya akan masuk melalui lubang gua. Deskripsi yang ditemukan membuat suatu gambaran gua yang sama persis disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu." Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seseorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Tulisan dalam bahasa kuno yang berbeda juga ditemukan pada dinding gua yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui rincian cerita Ashabul Kahfi? Sebuah cerita yang terjadi 5 abad sebelum beliau lahir dan sebelum Al-Quran diturunkan. Wallahu alam. Judul yang berikutnya adalah Fir'aun pada zaman Musa alaihissalam. 14 abad yang lalu, Al-Quran menyebutkan perihal kepergian Nabi Musa alaihissalam dari Mesir yang melintasi lautan bersama umatnya untuk melarikan diri dari Fir'aun atau Parao. Berikut bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya kemudian tenggelam, dan mayat Fir'aun tetap dipertahankan sebagai pelajaran bagi generasi selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perihal Fir'aun yang artinya, "Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 91-92. Tepatnya pada tahun 1898 di kota Mesir Tibah di Wadi Al-Muluk, ilmuwan Loreto
menemukan mumi Fir'aun Munbatah Ibnu Ramses II. Pada tanggal 8 Juli 1907, ilmuwan Elliot melepaskan perban mumi dan memberikan deskripsi dalam bukunya The Royal Mummies, diterbitkan pada tahun 1912. Saat ini, mumi tersebut berbaring di Royal Mummies Hall di Museum Mesir, Kairo, dan terbuka untuk umum. Bagian tertentu dari ayat Al-Quran secara jelas menyebutkan bahwa selama kurun waktu Al-Quran diturunkan, mayat Fir'aun dikuburkan di pemakaman Wadi Al-Muluk di Tibah, di tepi barat Sungai Nil yang saat ini terletak di kota Al-Aqsa. Selama waktu 14 abad yang lalu, tidak ada yang mengetahui tentang hal itu. Mayat-mayat tersebut baru ditemukan pada abad ke-20 oleh para ilmuwan Inggris. Saya mendapat kehormatan untuk ikut serta dalam riset terhadap penemuan ini dan mengikuti secara langsung untuk mengamati perkembangannya sejak tahun 1990 di Museum Mesir. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komite Ilmiah Internasional yang terdiri para ilmuwan dari Mesir, Eropa, dan Amerika diinformasikan secara eksplisit bahwa semua mumi Mesir mulai menunjukkan tanda-tanda kerontokan sebagai akibat dari aktivitas bakteri yang aneh, kecuali mumi Fir'aun atau Farao. Ada seorang yang mendengar suara Fir'aun yang menyedihkan ketika ia menghembuskan nafas terakhir dan berkata bahwa mayatnya akan dipertahankan tetap utuh sehingga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang atau hidup setelah kematiannya. Mayatnya dilindungi dari apa saja yang memakannya dan senantiasa tetap diawetkan dari kondisi membusuk meskipun berada di dasar laut bersama dengan tenggelamnya kereta kerajaan yang selalu terjaga dari pengaruh bakteri oleh metode pengawetan balsem pada jasad Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran tersebut menjadi jawaban yang akurat terhadap hal tersebut. Hanya jasad Fir'aun yang diawetkan dan terjaga dari kemusnahan.